Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Baik, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu mengenai rangkaian arus bolak-balik. Ya, pada bab 1 kita sudah membahas arus listrik DC ataupun arus CA searah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai arus AC ataupun yang disebut dengan arus bolak-balik, ya, yaitu AC singkatan dari alternating current, ya. Jika kamu sudah tahu arus DC, nah sekarang Ibu akan jelaskan mengenai arus AC ini. Nah, arus AC itu besarnya dan arahnya selalu berubah terhadap waktu, ya. Sedangkan untuk sumber tegangannya yaitu adalah generator. Nah, bisa kamu lihat gambarnya di sini bahwasanya arus yang bolak-balik itu kalau kita gambarkan dalam grafik itu akan membentuk gambar dari sinusoidal, ya. Jadi bisa kamu lihat di sini, maka persamaannya juga untuk menentukan nilainya kita harus menggunakan persamaan sinusoidal juga. Ya, untuk menentukan arus dan tegangan pada arus bolak-balik ataupun arus AC. GGL yang dihasilkan oleh generator pada AC berubah secara periodik, ya, karena tadi dia membentuk grafik sinusoidal. Maka seperti yang saya bilang tadi, untuk nilai GGL-nya kita gunakan persamaan sinusoidal, ya. Jadi persamaan GGL menjadi GGL max sin omega T, ya, di mana di kelas 11 kita sudah belajar mengenai gelombang, ya, gelombang sinusoidal. Jadi kalau dia omega, maka kamu bisa ubah omega tersebut nilainya itu sama dengan 2 VF, ya. Jangan kamu lupa, itu sudah kita pelajari di kelas 11, ya. Jadi bisa juga persamaan ini kita ubah menjadi GGL sama dengan GGL max sin 2 VF dikalikan dengan T. Sedangkan untuk tegangan ya cukup kamu cari dengan rumus V max sin omega T juga. Omeganya kamu ganti, boleh kamu ganti menjadi 2 VF. Jadi V sama dengan V max sin 2 VFT ataupun V max sin 2 V per T dikalikan dengan T, di mana T besar di sini adalah merupakan periode dan T kecil adalah keterangan daripada waktu. Selanjutnya untuk menentukan nilai arus tidak ada bedanya dari yang tadi, ya. Jadi arus berarti I sama dengan I max sin omega T ataupun I max sin 2 VFT atau I max sin 2 V per T dikalikan dengan waktu, ya. Kamu lihat gambarnya di sini adalah sebuah alat untuk mengukur arus dan tegangan pada listrik bolak-balik. Oke, selanjutnya kamu perlu tahu bahwasanya arus bolak-balik ini adalah arus yang kita gunakan dalam rangkaian listrik di rumah, ya. Jadi mengapa kita menggunakan arus listrik bolak-balik? Karena arus listrik ini adalah rangkaian yang paling efektif, ya, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu mengetahui berapa nilai efektif daripada rangkaian bolak-balik ini, kan begitu, ya. Jadi apabila arus dan tegangannya setara dengan arus DC, maka kita bisa membandingkan keefektifan daripada arus AC-nya itu seberapa besar, begitu. Jadi caranya kita bisa menggunakan persamaan efektif sama dengan Vmax per akar 2 itu untuk nilai tegangan. Sedangkan untuk arus I efektif sama dengan I max per akar 2. Selanjutnya untuk rangkaian resistif. Nah, rangkaian resistif ini dia arus dan tegangan mempunyai fase yang sama ataupun yang dinamakan dengan sefase.
ya. Jadi kalau dia sefase berarti artinya beda fasenya sama dengan 0. Itu disebabkan karena rangkaian resistif ini dianggap tidak mempunyai induktansi dan kapasitas. Maka rangkaian resistif tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Untuk menentukan nilai tegangan sama saja dengan yang tadi, yaitu Vmax sin omega T. Dan untuk arus yaitu I sama dengan Imax sin omega. Nah, jika pada rangkaian resistif tadi dia sefase antara arus dan tegangan, nah di sini di rangkaian induktif antara arus dan tegangan itu berbeda fase, di mana beda fasenya itu sebesar V/2 atau 90 derajat. Maka untuk menentukan nilai arus adalah kita gunakan Imax sin omega T dikurang V/2. Dan untuk tegangan Vmax sin omega T. Sedangkan untuk rangkaian induktif ataupun induktansi, nilai daripada induktansinya bisa kamu cari dengan menggunakan persamaan Vmax per Imax, ya. Atau kamu lihat di slide, bisa juga dengan V efektif per I efektif, bisa juga dengan omega kali L, atau juga bisa dengan 2VF dikali dengan L. Nah, yang terakhir adalah rangkaian kapasitif. Pada rangkaian kapasitif, persamaan untuk menentukan nilai arus yaitu dengan Imax sin omega T ditambah V/2. Artinya apa? Artinya kalau tadi dia dikurang V/2 di induktif, maka ini ditambah dengan V/2 berarti di sini arus yang mendahului tegangan sebesar V/2. Oke, perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Sebuah voltmeter AC dihubungkan ke sumber tegangan AC menunjukkan nilai 100 volt. Nah, tentukanlah A, tegangan maksimum ataupun Vmax. Yang B, arus efektif yang mengalir melalui hambatan 50 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan. Pada soal diketahui tegangan efektifnya sebesar 100 volt, hambatan sebesar 50 ohm. Jadi kita tentukan yang A, Vmax, ya. Tadi kita sudah pelajari untuk tegangan efektif itu adalah Vmax dibagikan dengan akar 2. Nah, untuk Vmax-nya berarti V efektif dikalikan dengan akar 2. Kamu masukkan nilainya 100 volt kali dengan akar 2, maka hasilnya adalah sebesar 100 akar 2 volt untuk tegangan maksimum. Sedangkan untuk arus efektif adalah karena di soal diketahui hambatan, maka arus efektif kita bisa cari dengan menggunakan tegangan efektif dibagikan dengan hambatan yang ada. Maka nilainya sebesar 2 ampere. Baik, itu saja dulu materi kita untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, kamu langsung tanyakan kepada saya. Terima kasih dan selamat pagi.